ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, Syekh al-Islam Mujaddidi Da'wah Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang diambil dari penjelasan kitab Al-Mulakhas karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan seputar 10 wasiat Allah, ya, yaitu pada ayat di surah Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Dan kita masih berputar di 10 wasiat tersebut. Yang terakhir kita ambil tentang larangan membunuh anak, ya. Baik. Qala syarih hafizahullah ta'ala rabi'an, yang keempat, wa wassakum alla taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, ay al-ma'asi adh-dhahiratu wal khafiyah. Dan Allah wasiatkan kepada kalian untuk jangan mendekati al-fawahish, kekejian-kekejian, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ai al-ma'asi, jadi al-fawahish, ya, ditafsirkan dengan apa? Al-ma'asi, dosa-dosa, maksiat-maksiat, al-zahiratu wal khafiyah, yang nampak, dosa yang dilakukan yang jelas-jelas sebagai dosa, ataupun yang sifatnya tersembunyi. Itu yang keempat. Khamisan, yang kelima, wasakum alla taqtulun nafsal lati harramallahu qatlaha. Dan Allah juga berwasiat kepada kalian tidak boleh membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Jelas, ya? Sebab asal darah seorang mukmin itu asalnya haram. Jadi sini Allah berwasiat larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Yang mana jiwa yang diharamkan itu? Wahiya nafsul mu'minatu wal mu'ahadatu illa bil haqq, yaitu jiwa yang beriman dan jiwa yang melakukan perjanjian. Ini masuk dalamnya orang kafir, al-mu'ahad, orang yang melakukan perjanjian, tidak boleh dibunuhi, itu tidak halal darahnya. Atau turis-turis yang masuk di Indonesia yang sudah distempel paspor mereka, tidak boleh, haram. Sebab ada perjanjian antara negara ini dengan negara yang lainnya, tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh dari orang kafir itu adalah kafir harbi, orang yang memerangi kaum muslimin, ya. Sebab kafir itu ada beberapa, ya, disebutkan oleh para ulama. Di antaranya kafir mu'ahad, kafir yang melakukan perjanjian. Jadi negara satu dengan negara yang lainnya yang kafir tidak boleh saling berperang. Yang kedua namanya kafir musta'man, yang diberi jaminan keamanan. Itu tadi seperti turis masuk di Indonesia, itu sudah diberi jaminan keamanan, ya.
Baik, adapun kafir harbi hanya itu. Jadi asalnya semua jiwa manusia itu diharamkan. Iya. Illa bil haq. Ya. Jadi Allah mengharamkan untuk membunuhnya, yaitu jiwa yang beriman atau jiwa yang muahadah. Illa bil haq, kecuali boleh dibunuh kalau alasan yang benar. Apa maknanya? Alladhi yubihu qatlaha min qisasin aw zinan ba'da ihsanin aw riddatin ba'da islam. Yang dibolehkan dibunuh adalah karena kisos. Ini kalau hukum Islam ya. Ya, jadi si A membunuh si B, maka si A ini berhak juga untuk apa? Dibunuh sebab dia membunuh jiwa lain. Ini hukum agama. Yang kedua, berzina setelah ihsan, setelah menikah. Ya, naudzubillah, nasallallahu as-salama wal afiyah. Ini juga halal darahnya, sebab dia masuk dalam hukum rajam namanya, boleh dalam syariat. Kemudian yang ketiga, riddatin ba'da Islam, dia riddah, murtad setelah keislaman. Hanya itu 3 jiwa yang dibolehkan dibunuh. Itu pun ingat ya, pembolehan untuk membunuh itu bukan hak orang per orang, itu haknya penguasa, haknya pemerintah. Jadi kalau pemerintah misalnya melihat seperti ini, itu yang dia berhak ya untuk memberikan hukuman. Adapun kalau tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala seperti disebutkan di sini, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, 3 hal ini itu berdasarkan ya dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari 3. As-sayyibuz zani, ya, orang tua yang berzina, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibayar jiwa, maksudnya kisos. Kemudian wattariku lidinihil mufariqu lil jamaah, orang yang murtad keluar lari dari agamanya. Hanya 3 ini. Selain daripada 3 ini maka tidak boleh. Jelas ya? Nah, makanya para ulama mengambil kesimpulan bahwa asal darah, harta dan kehormatan seorang mukmin itu asalnya apa? Haram. Ya, haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Asalnya tidak boleh. Ya, makanya dalam Islam kenapa dilarang keras ghibah, hasad, dengki, benci kepada saudara mukmin? Sebab ini asal pada kehormatan mereka apa? Haram. Mereka harus dijaga. Baik, kemudian yang ke-6 dari wasiat Allah dalam ayat di surah Al-An'am itu, wasakum alla taqrabu malal yatim. Allah berwasiat kepada kalian jangan mendekati harta anak yatim. Wa huwa tiflul ladzi mata abuhu. Harta anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Ya, ingat ya, bukan ibunya. Kalau misalnya ada anak ditinggal mati oleh ibunya tapi bapaknya ada, tidak disebut sebagai anak yatim. Jelas ya, tidak disebut sebagai anak yatim. Sebab asalnya yang memberikan tanggungan kepada si anak itu si ayah. Nah, kalau ayahnya meninggal, ibunya yang hidup, nah itu namanya apa? Yatim. Nah, tidak boleh mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, min tasrifihi, mengaturnya, bisa menjaganya, wa yunammihi lahu hatta tadfa'uhu ilaihi hina yablughu ashuddahu. Dia mengembangkan harta anak yatim, dia kelola dengan baik, ya, sampai dia bisa kembalikan setelah dia mencapai asyuddah, dia sudah matang. Jadi tafsirkan di sini asyuddah itu ai ar-rusyda wa zawal as-safahi ma'al bulugh, yaitu anak yatim yang apa namanya? Sudah bagus cara berpikirnya. Ya, itu ar-rusyd, lurus. Ya.
Sudah bagus apa? Cara berpikirnya sudah lurus dan sudah hilang kebodohan pada dirinya disertai dengan balik. Jadi kalau dia sudah balik, maka diberikanlah harta anak yatim itu kepada orangnya. Ya. Baik. Dan ini pengharamannya telah saya sebutkan dalil dalam Al-Quran. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, mereka tidak lain kecuali hanyalah memasukkan api ke dalam perutnya. Ya, memasukkan api ke dalam perutnya. Baik, sabi'an, wasiat Allah yang ketujuh, wa awful kaila wal mizana bil qista. Ya. Tunaikanlah takaran dan timbangan dengan cara yang adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa kecuali dengan kesanggupannya. Apa maknanya? Ai aqimul adla fil akhdhi wal i'ta hasaba istita'atikum. Kata beliau, ayat ini maknanya tegakkanlah keadilan di dalam mengambil dan memberi. Maksudnya di dalam membeli dan menjual. Ya. Ini peringatan khusus kepada para pebisnis, para pedagang. Ya, harus berlaku adil membeli ataupun menjual. Ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Dari besar juga ancamannya dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka bagi orang-orang yang curang. Ya, orang-orang yang apa? Curang. Bagaimana orang yang curang itu? Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Yaitu orang yang apabila dia menerima takaran dari orang lain, ya, dia menerima takaran, yastawfun, wajib dipenuhi. Wa idza kaluhum, tapi kalau dia yang menjual, aw wazanuhum yukhsirun, atau dia menimbang, dia kurangi. Iya. Itu banyak terjadi. Ya, banyak terjadi hal yang seperti itu. Maka diperintah untuk berbuat adil, apakah dalam membeli ataupun menjual. Terus apa makna ayat la nukallifu nafsan illa wus'aha? Kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Sebagian ulama di sini tidak disebutkan, ya. Sebagian ulama tafsir menyebutkan, jadi kalau seorang dia jual beli, dia sudah berusaha untuk adil, ya. Dia sudah perbaiki takarannya, dia perbaiki timbangannya, ternyata masih ada yang melenceng sedikit. Maka yang sedikit itu dimaafkan. Kenapa? La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa kecuali dengan kesanggupannya. Yang jelas dia sudah berusaha adil. Jelas, ya? Jangan kalau mau membeli, ya normal timbangan. Tapi kalau mau menjual, ya di setel di bawahnya. Nah, ini curang namanya. Itu banyak bentuk-bentuk kecurangan. Ya. Baik. Kemudian yang ke-8 dari wasiat Allah, tsaminan wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berucap, maka berbuat adillah sekalipun mereka adalah karib kerabatmu. Ini sepertinya berkaitan dengan hakim, orang yang memutuskan hukum di tengah manusia. Kalau mereka memutuskan hukum, maka berbuat adillah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, karena keadilan itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Dikatakan di sini oleh Syekh, amara bil adli fil qawli 'alal qaribi wal ba'idi ba'dal amri bil adli fil fi'il. Allah memerintahkan untuk berbuat adil, baik itu pada ucapan, ya, kepada kerabat ataupun orang lain. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dalam
perbuatan. Apa maksudnya setelah Allah memerintahkan berbuat adil dalam perbuatan? Sebelumnya yang ketujuh. Ya, sebelumnya yang ketujuh. Kan Allah perintah untuk apa? Tunaikanlah timbangan dan takaran dengan cara apa? Adil. Itu kan perbuatan. Berbuat adil dari sisi apa? Perbuatan. Yang kedelapan, wa idza qultum, kalau Anda berucap, ya, memberikan keputusan, maka berilah keputusan dengan cara yang adil. Sekalipun dia adalah kerabatmu atau orang lain, tidak boleh memihak. Jelas ya? Kemudian tasi'an, yang ke-9 dari wasiat Allah Subhanahu wa taala, wa bi ahdillahi. Apa maknanya wa bi ahdillah? Lihat, ai wasiyatahu allati wasaqum bihi. Dan dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala yang Allah wasiatkan kepada kalian, aufu, tunaikanlah. Apa maknanya? Ai inqadu lidzalika bi an tuti'uhu fima amara bihi wa nahaa anhu. Kalian tunduk dengan wasiat tersebut. Bagaimana ketundukan itu? Mentaatinya pada perkara yang Allah perintahkan dan menjauhi pada perkara yang Allah larang. Itu namanya apa? Menunaikan wasiat. Baik. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan beramallah dengan kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ya? Jadi yang terakhir di ayat yang ke-152, wa bi ahdillahi aufu. Ya. Terhadap wasiat-wasiat Allah di atas, aufu, tunaikanlah. Bagaimana cara menunaikan? Tunduk dan taat kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, beramal dengan Al-Quran, dan beramal dengan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya apa? Menunaikan wasiat Allah. Kemudian yang terakhir, ashiran, yang ke-10 dari wasiat Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyebabkan kalian terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, bahasa ayat. Ini bahasa Allah dalam Al-Quran. Yang diperintah untuk diikuti hanya satu jalan. Kemudian Allah katakan jangan mengikuti jalan yang lain. Ya. Ini sebagian orang perlu diluruskan cara berpikirnya. Ya, sebagai orang mengatakan tidak apa-apa kita berbeda jalur. Intinya kan yang penting sama-sama sampai di surga nanti. Ya, nah ini salah. Ya, mereka memakai dalil akal. Ya. Kalau orang katanya mau ke Limbu dari sini, ya bisa tembus dari Galesong, bisa juga dari Galukua, bisa dari mana ya. Jadi ada beberapa jalur yang bisa sampai ke mana? Ke Limbu. Yang jelas intinya sama-sama sampai di mana? Di Limbu. Sama ini katanya. Intinya kita semua mau ke surga. Walaupun berbeda jalan, tidak masalah. Terus ayat ini mau diapakan? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Allah katakan ini jalanku hanya satu. Sebentar saya akan bacakan beberapa hadis terkait tentang penafsiran ayat ini. Jadi Allah katakan inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya. Fatafarraqa bikum an sabili, yang mana jalan ini akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu. Apa kata Syekh? Ai alladhi usitukum bihi fi hatainil ayataini min tarkil manhiyat wa a'dhamuha asyirku wa fi'lul wajibat wa a'dhamuha at-tauhid huwa siratul mustaqim. Yang saya wasiatkan kepada kalian pada dua ayat, ya toh, ayat 151 dan 100 berapa? 52, yang terdiri dalamnya 9 wasiat.
Wa'adhamuha, yang terbesarnya adalah asyirk, maksudnya larangan yang terbesar adalah kesyirikan. Demikian pula Allah berwasiat tentang melakukan kewajiban-kewajiban, dan kewajiban yang terbesar adalah tauhid. Ya. Larangan yang terbesar adalah kesyirikan, dan kewajiban yang terbesar adalah tauhid. Huwa siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Ya, jadi Syekh di sini menafsirkan bahwa siratul mustaqim itulah apa? Memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari apa? Dari kesyirikan. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, ikutilah jalan itu, jalan tauhid, murnikan ibadah, jauhi kesyirikan. Itu jalan. La tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Apa maksudnya? Al-bid'ah wasyubhat. Jangan mengikut kepada bid'ah-bid'ah, mengamalkan perkara-perkara baru dalam agama. Itu bukan jalan Allah. Tapi kan balighu anni walau ayat. Ya tak? Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu juga bantahan untuk mereka. Sebab Nabi katakan apa? Sampaikan dariku, dari Nabi. Kalau tidak dari Nabi jangan disampaikan. Iya kan? Kalau bukan dari Nabi jangan disampaikan. Karena Nabi mengatakan balighu anni, sampaikan dari saya. Kalau bukan dari Nabi tidak boleh disampaikan. Hadis palsu, ya. Hadis yang tidak ada sumbernya dari ilmu hadis tidak boleh disampaikan. Ini jelas ya. Jadi ayat yang biasa dipakai berdalil itu bantahan untuk mereka sendiri. Baik. Al-bid'ah, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Maksudnya jalan bid'ah. Yang kedua wasyubhat. Syubhat itu kerancuan di dalam berpikir. Kemudian fatafarraqa bikum an sabili, di mana jalan-jalan itu al-bid'ah wasyubhat itu, bid'ah dan syubhat itulah yang akan memecah belah kalian dari jalannya. Ya, makanya jangan heran kalau dalam kubu Islam, umat Islam terpecah belah. Kenapa? Ini sebabnya. Mereka terpengaruh dengan bid'ah dan syubhat. Itulah yang membuat seorang itu melenceng dari jalan yang lurus. Sebentar saya akan bacakan hadis lebih jelas. Apa maknanya? Akan terpecah belah kalian dari jalan Allah. Tamilu. Ya, kalian akan apa? Tamilu. Akan berpaling. Wa tashritu bikum an dinihi. Kalian akan terpecah belah di dalam agama kalian sendiri. Dari sebab perpecahan, ya, sebab adanya perselisihan di dalam Islam itu karena apa? Ada orang yang tidak mengikuti jalan Allah, itu saja. Ya. Ada orang yang apa? Tidak mengikuti jalan Allah, tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mengikuti hawa nafsu, al-bid'ah wasyahwat, wasyubhat. Baik, sebelum saya baca munasabatul ayat di sini, saya akan sebutkan hadis yang saya maksud tadi. Baik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam An-Nasa'i, Ad-Darimi, Ibnu Abi Hatim dan selainnya, dan mereka menganggap hadis ini adalah hadis yang sahih, datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, Ibnu Mas'ud berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasulullah SAW pernah menggaris beberapa garis dengan tangannya. Ya, Nabi pernah menggaris sebuah garis. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, hadza sabilullahi mustaqimah. Nabi menggaris, ini adalah jalan Allah yang lurus. Ya, saya. Tsumma khatta khututan an yamini dzalikal khatti wa an shimalihi. Setelah Nabi menggaris jalan lurus, Nabi menggaris lagi samping kiri dan kanan dari garis yang lurus ini. Ya, saya jadi menggaris lurus, kiri kanan dikasih garis. Ya, kiri kanan ada apa? Garis. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, wa hadhihi subulun,
jalan-jalan yang ada di kiri dan di kanan ini, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada satupun jalan dari kiri kanan yang lurus ini kecuali ada syaitan yang mengajak kepada jalan itu. Itulah jalan-jalan kesesatan tadi. Jadi ingat, setiap orang yang melenceng dari jalan yang lurus itu ada yang penggeraknya, ada syaitan di situ. Ya. Kan dalam ayat itu, dalam surah Al-A'raf sudah dikatakan, iblis bersumpah di hadapan Allah, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, betul-betul kami akan duduk menghalangi mereka kepada jalanmu yang lurus. Ya. Dicontohkan. Ya. Ya, kalau ibarat dalam hadis, ya, mungkin antum paham ya. Lurus, kemudian seperti ini. Ya, seperti ini ya, yang hadis yang saya bacakan tadi. Jadi ini jalan lurus, Nabi menggaris jalan lurus, kemudian kiri dan kanannya ada apa? Ada jalan, as-subul, jalan-jalan. Nabi katakan apa? Wa hadhihi subulun laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Tidak ada satupun jalan yang banyak ini kecuali pasti ada syaitan yang menyuruh di atasnya. Sebab itu jalan kesesatan. Ya, syaitan itu senangnya manusia apa? Tersesat. Nanti di neraka baru dia mengatakan, makanya kenapa kau ikut ke saya? Seperti itu. Jelas ya? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Nabi membaca ayat. Itu ayat yang kita baca tadi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ya, jadi setelah Nabi mengatakan garis-garis ini semuanya ada syaitan yang mengajak, baru yang lurus yang dijelaskan. Yang lurus ini, inilah jalanku. Iya. Ikutilah, jangan mengikuti jalan lain. Iya. Fatafarraqa bikum an sabili. Itulah yang akan membuat kalian terpecah belah dari jalan itu. Iya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, salah satu kitab beliau disebutkan, kata beliau, hakikat jalan yang lurus adalah huwa tariqullahi alladhi nasabahu li'ibadihi musilan lahum ilaihi. Jalan Allah itulah jalan yang Allah tancapkan kepada hamba-hambanya, di mana manusia itu akan sampai kepada Allah. Lihat ya, perhatikan bahasa para ulama. Jalan, hanya satu jalan yang membuat mereka sampai kepada Allah. Berarti kan hanya satu jalan, tidak ada jalan lain. Jangan dibahasakan dengan bahasa akal, seperti jalanan yang ada di jalan-jalan raya di sini. Enggak. Ini berbicara tentang agama. Wala tariqa ilaihi siwahu. Tidak ada jalan yang menuju kepada Allah selain satu jalan itu. Balit turuqu kulluha masdudatun 'alal khalqi. Kata beliau, bahkan semua jalan yang ada menuju kepada Allah itu semuanya tertutup. Maksudnya tidak benar. Ya. Illa tariqahu, kecuali jalan Allah Subhanahu wa taala alladzi nasabahu 'ala alsuni rusulihi, kecuali jalan yang telah digariskan melalui lisan rasul-rasulnya. Wa ja'alahu musilan li ibadihi ilaihi. Itulah yang Allah jadikan sebagai jalan di mana seorang hamba itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa huwa ifraduhu bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yakni mentauhidkannya. Wa ifradu rusulihi bit ta'ah, mentunggalkan Nabi SAW dalam ketaatan. Maksudnya tidak ada yang boleh diikuti dalam beragama kecuali siapa? Nabi SAW. Fala yusyriku bihi ahadan fi ibadatihi wa la yusyriku bi rasulihi ahadan fi ta'atihi. Maka tidak boleh seorang pun yang mempersekutukan Allah di dalam ibadah, dan tidak boleh mempersekutukan Rasulullah SAW di dalam mengikuti, dalam pengikutan. Ya,
fayujarridu tauhid wa yujarridu mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang harus apa? Mengkosongkan atau memurnikan tauhidnya dan memurnikan pengikutannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi memurnikan ibadah dan memurnikan apa? Pengikutan, mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kulluhu madmunu syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, inilah semuanya adalah kandungan dari syahadatain. Jadi kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah kandungan tauhid dan mengikuti jalan Rasulullah SAW. Fa ayyu syai'in fussira bihi siratul mustaqim fa huwa dakhilun fi hadain aslain. Maka siapapun, ya siapa saja yang menafsirkan as-siratul mustaqim, maka semuanya masuk pada dua pokok ini, ya, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah dan mengesahkan Rasulullah dalam apa? Mengikuti. Ya, tidak boleh, tidak ada jalan untuk diikuti kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini jelas ya. Bisa dipahami ini? Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah ta'ala pernah berkata, salah seorang ulama, alaikum bil athari was sunnah, wajib atas kalian berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni akhafun annahu sayati an qalili zamanin idza dzukira insanun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal iktida'a bihi fi jami'i ahwalihi dhammuhu wa nafiru anhu wa tabarra'u minhu wa adhalluhu wa ahanu. Kata beliau, wajib kalian berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya saya takut sedikit lagi akan datang suatu zaman di mana manusia kalau diingatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mewajibnya mengikuti beliau pada seluruh keadaan, kalau ada orang menyeru seperti itu, dhammuhu, maka orang itu pasti akan dicela. Pasti orang itu akan dihindari, tidak mau ekstrim itu. Ya, wa tabarra'u, orang akan lari berlepas diri dari orang yang mengajak, ya, mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebanyakan mereka menghinakan dan merendahkan orang-orang yang menyeru mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti ya, ucapan para as-salaf terdahulu, di antaranya di sini Sahal bin Abdullah At-Tasturi, itu kita saksikan ya di zaman sekarang. Kalau ada orang menyuruh mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dianggap apa itu? Perkara baru dalam agama. Dianggap ekstrim, macam-macam. Ya, kalau nenek moyang yang diperingati, ya bilang beru pakom, lebih duluan saya makan garam daripada kamu. Itu bahasa-bahasa. Padahal kalau ditanya, yang mana lebih duluan, kita atau Nabi SAW? Jelas ya? Nah, ini beberapa athar yang saya bacakan terkait bahwa as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, itu hanyalah satu, yaitu berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kemudian kata Syekh Al-Fauzan, munasabatul ayat lil bab. Ya, sudah kita baca 10 wasiat. Hubungan ayat ini dengan bab, annallaha subhanahu dzakara fiha jumalan minal muharramati ibtada'aha bin nahyi 'anil syirki wan nahyu anhu yastad'i al-amra bit tauhid bil iqtida. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat itu beberapa perkara dari hal-hal yang diharamkan. Allah memulai larangan tersebut dengan apa? Tidak bolehnya berbuat kesyirikan, dan larangan di situ larangan berbuat kesyirikan itu adalah perintah kebalikannya, yaitu harus apa? Bertauhid. Fadalla dzalika ala anna at-tauhid aujabul wajibat. Maka ini menunjukkan bahwa bertauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib. Ya, mempelajari tauhid
adalah kewajiban yang paling wajib. Wa anna syirka a'dhamul muharramat, bahwasanya kesyirikan itu merupakan pengharaman yang terbesar. Ya. Baik. Ini masalah belajar tauhid. Jadi pelajaran tauhid itu bukan pelajaran istilah orang kalau sudah dipelajari tidak perlu lagi, tidak. Ini pelajaran seumur hidup. Banyak orang kalau disebutkan pelajar tauhid, saya sudah pernah belajar 2 tahun yang lalu. Enggak. Pelajaran tauhid itu dipelajari seumur hidup. Tidak ada tamatnya. Sebab ini apa? Merupakan aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib. Jelas ya? Ma yustafadu minal ayat, pelajaran-pelajaran yang diambil dari ayat. Yang pertama, anna syirka a'dhamul muharramat wa anna tauhida aujabul wajibat. Ini tadi sudah selesai, bahwasanya kesyirikan itu merupakan pengharaman yang terbesar dan tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. As-tsaniyah, yang kedua, idhamu haqqil walidain, besarnya hak kedua orang tua. Kenapa dikatakan besarnya hak kedua orang tua? Sebab Allah menggandengkan antara bertauhid, ya, menunaikan haknya dengan menunaikan apa? Hak kedua orang tua. Jadi sudah dijelaskan. As-salis, yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haq, pengharaman membunuh jiwa tanpa hal yang dibenarkan. La siyama idza kana al-maqtul min dawil qurba, apalagi kalau yang dibunuh itu dari kerabat sendiri. Ya, ada orang saling berbunuh, saling menumpah darah gara-gara tanah, gara-gara harta. Ya. Ar-rabi'ah, yang keempat, tahrimu akli malil yatim, pengharaman memakan harta anak yatim. Wa masyru'iyatul amali ala islahi, dan disyariatkan menjaga atau memperbaiki dari harta anak yatim tersebut. Yang kelima, wujubul adli fil aqwali wal af'al alal qaribi wal ba'id, kewajiban berbuat adil, apakah dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, baik itu kepada kerabat ataupun kepada orang lain. As-sadis, yang keenam, wujubul wafa'i bil ahad, kewajiban menunaikan janji. Paham maksudnya ya? Ya, kalau ada orang yang berwasiat, maka kewajiban kita apa? Menunaikannya, kan begitu? Ini Allah yang berwasiat dengan 10 wasiat. Maka kewajiban hamba Allah, dia wajib menunaikan apa? 10 wasiat. Kemudian as-sabi, wujub ittiba'i dinil Islam wa tarki ma adahu, kewajiban mengikuti, ya, jalan Islam dan meninggalkan selain darinya. Iya, selain darinya maksudnya tadi sudah dijelaskan, al-bid'ah wa syubhat, bid'ah dan syubhat. As-samina, yang kedelapan, anna tahlil wa tahrim haqqun lillah. Ini penting juga. Menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu murni hak Allah. Jelas ya? Menghalalkan sesuatu ataupun mengharamkan itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Ya, janganlah kalian berucap, lisan-lisan kalian mensifati ini halal, ini haram, untuk mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bahayanya apa? Orang yang berbicara dalam agama tanpa ilmu. Ya. Makanya kewajiban seorang itu adalah apa? Belajar, baru menyampaikan. Jangan tiba-tiba apa? Menyampaikan sesuatu yang tidak pernah dia pelajari, itu bahaya. Itu namanya mensifatkan dengan lisannya. Ini masalahnya agama ya. Kalau dunia disampaikan salah tidak masalah, paling rugi. Ya, tapi kalau agama yang disampaikan, ya, terus salah, itu masuk dalam apa? Ancaman Allah. Masuk juga dalam ancaman Nabi SAW. Iya. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dalam keadaan sengaja, dia berdusta atas saya, kata Nabi SAW, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Itu kan ancaman besar. Berbicara tentang agama tanpa apa? Tanpa ilmu. Maka ini poin yang ke-8 ini penting untuk diperhatikan.
ya, menghalalkan atau mengharamkan sesuatu itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, murni milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan ini selesai 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 151 dan 153. Sudah ada ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan dari ucapan Abdullah bin Mas'ud tentang wasiat ini. Dan setelahnya akan disebutkan kata Ibnu Mas'ud, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala qul ta'ala." Ayat yang kita sudah jelaskan. Kata beliau, siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cincin stempel beliau tertera di atasnya, maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita jelaskan tadi, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila akhiril ayat. Ini insyaallah taala kita baca di pertemuan yang akan datang. Baik, hadza wallahu a'lam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.